Oke, ada dari Kamal Mursyid ini pertanyaan mengenai the death of expertise. Ini di beberapa negara melarang open AI atau chatbot yang tadi kita bahas, Mas. Perlukah dilarang di negara kita ini juga, Prof? Saya tidak senang dengan larangan-larangan ya. Saya tuh senang dengan satu pemahaman, pendampingan dan modifikasi. Tapi jangan dilarang. Kalau dilarang, tahu-tahu nanti kita malah tergilas, kita nggak tahu. Kalau kita melarang, itu kan seperti kita masuk gua, nggak taunya di luar nanti banjir, kita kelelep gitu. Jadi dikenalkan secara bertahap saja. Kita ini pilihannya kan membeli, kagum atau melarang gitu. Tapi bukan, kita tuh meneliti, mengembangkan. Pilihannya dua itu pendulumnya itu. Melarang atau kemudian kita memuja-muja. Iya. Itu tadi memang betul memudahkan sekali Mas Komar. Itu orang tadi Mas Komar bilang kita mau tanya tentang, saya pernah iseng sama teman berdua, coba kita tanya aja tentang Cak Nur gitu. Betul gitu. Itu memang betul, presisi itu sebenarnya. Dari mana informasinya? Gus Dur juga sama modelnya. Jadi semua informasi, bahkan bukan hanya ini, coding, dia tanya coding, itu langsung keluar. Dia mau coding tentang robot apa gitu, dia bisa keluar dan bisa memberikan kita petunjuk bahwa kita bisa melakukan itu dengan rumus-rumus yang diberikan sama AI. Nah, yang menentang AI itu adalah para dokter. Karena dengan program mutakhir, penyakit apa, itu nanti keluar resepnya. Dan kalau itu terjadi, itu dokter-dokter nggak laku. Nah, habis itu Mas. betul. Oke, teman-teman sekalian, ini tadi ada pertanyaan juga ini dari teman kita soal model pengajaran agama yang sifatnya tradisional, apakah masih apakah masih menurut Mas Komar apakah masih tetap penting atau tidak di tengah mulai tingginya perkembangan teknologi seperti ini? Pada era formative years itu anak-anak itu harus ditanamkan sebuah tradisi, misalnya agama, sopan santun, bagaimana bertetangga, bergaul, itu penting sekali tradisi. Karena bagi saya kita itu kan anak kandung tradisi. Kalau orang nggak punya tradisi, itu kemudian nggak punya akar. Agama misalnya, bagi saya karena saya sejak kecil hidupnya di masjid. Saya kalau pergi kemana-mana, kalau ketemu masjid itu tentrem hatinya. Gitu. Dan kalau dengar sholawat, itu hati itu seperti ini loh, wifi-nya itu langsung nyambung sinyalnya pada Tuhan. Gitu. Jadi itu semacam sinyal. Kalau kita dari kecil nggak dilatih, sinyal wifi-nya kebertuhanan, keagamaan itu nggak ada, kita sulit nyambung. Paling nanti penjelasan kognitif, tapi emosinya kita nggak nyambung. Sinyalnya rendah. Zikir, selawat-selawat itu bagi saya semacam wifi bagi emosi kebertuhanan saya. Mas Komar, mohon tanggapan soal ini kan banyak mulai ada banyak menjamur pengajaran keagamaan melalui platform digital. Nah, seberapa penting ini dilakukan dan bagaimana bentuk pengaruhnya nanti ke depan kira-kira? Pengajaran itu penting kalau bagian dari pendidikan. Misalnya di pesantren, di madrasah, di kelas, sekali-kali, ayo sekarang kita pelajaran tentang teknologi modern IT. Kita temanya apa? Jadi itu menjadi bagian dari pendidikan, karakter pengajaran. Tapi kalau itu sepenuhnya dialihkan, itu yang saya tidak setuju. Karena tidak terbangun emotional intelligence-nya, tidak terbangun, spiritualitasnya tidak terbangun, itu kognitif. Kalau pelajaran bahasa Inggris mungkin bisa lah, tapi itu pun juga kalau orang tidak pernah bergaul langsung dengan masyarakat bahasa Inggris, itu kan juga nanti repot. Bahasa itu kan dauk, itu rasa. Kalau ingin tahu betul, lebih baik kan dia di samping pengajaran kognitif lewat IT, lewat internet, dia punya pengalaman bergaul dekat di tengah komunitas itu. Jadi yang namanya community itu penting sekali. Karena kita itu makhluk komunal kita itu.
Iya, teman-teman sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Mas Komar, jadi saya kira meskipun perkembangan teknologinya begitu pesat, menggunakan platform teknologi, tetapi pengajaran yang sifatnya pendidikan begitu, yang secara langsung berinteraksi, itu tetap tidak bisa tergantikan, karena itu melatih rasa, melatih tadi soal sopan santun, soal etika, dan lain sebagainya, diajarkan pada... Rasa empati itu kan lewat pergaulan langsung. Ya, betul. Ada lagi nih dari Syarifah 88 terkait fungsi media sosial kita, terkait fungsi media sosial, kita tahu beberapa lalu flexing di media sosial banyak diserang oleh netizen. Seperti masyarakat digital ini mengambil peran penghakiman. Bagaimana menurut Mas Komar? Kita itu kan lagi puber dengan teknologi, gitu. Namanya orang puber itu kan ibarat anak kecil juga, kalau dikasih mainan itu siang, malam, pagi, sore kan main sepeda gitu kan. Nah, kita itu lagi mainan, flexing gitu, pamer foto, tapi lama-lama nanti kan akan terkoreksi dengan tambahnya usia, mendapat kontrol masyarakat. Di negara-negara yang sudah mapan, itu orang kalau keluar itu jarang dandan pakai hiasan mahal-mahal loh, sederhana saja. Tapi ada bagian masyarakat kita itu kok keluar kan kayak toko berjalan, ya kan berjalan itu, ya karena dia masih mengagumi, menempelkan harga dirinya pada sesuatu yang nempel pada dirinya, itu seperti orang flexing, mobil sewa mobil yang mahal, misalnya mobil apa sih yang mahal itu mereknya, Lamborghini dan sebagainya. Kapan sih kerennya? Kerennya itu hanya 3 menit. Ketika datang ke perkawinan, turun dari mobil, buka pintu, itu aja kerennya, gitu. Dan ketika masuk lagi, orang nggak tahu siapa di dalamnya, karena yang keren mobilnya, bukan dirinya. Gitu. Nah, kita masih mengandalkan itu, you are what you have, gitu kan, kata Eric Fromm. You are what you have. Ini menunjukkan masyarakat yang masih miskin mentalnya, jiwanya. Kalau orang yang sudah matang, entah itu pribadi atau keluarga atau bangsa, itu kan tidak mengandalkan sesuatu yang tempelan kan, bukan bungkusnya kan, tapi lebih pada dirinya yang otentik. Oke, berikutnya nih ada tanya juga soal bagaimana membangun daya kritis di tengah perkembangan teknologi ini, karena bagaimanapun itu tetap penting dimiliki oleh para siswa atau mahasiswa di Indonesia. Saya percaya dengan bentuk training guru-guru. Jadi pertama adalah gurunya yang sekarang ini harus di training menghadapi ini. Sekali guru itu dia nggak pernah belajar, dia harus berhenti mengajar. Itu rumus yang kami tanamkan di Madania ya. Kalau guru berhenti mengajar, Anda harus berhenti belajar. Kalau Anda malas belajar, Anda harus juga berhenti mengajar. Karena Anda mengantarkan murid-murid yang akan hidup masa depan. Kalau Anda tidak mempelajari, mengikuti, mendampingi, bagaimana mengantarkan gitu. Jadi penting sekali guru itu harus selalu training, retraining tentang teknologi itu. Misalnya kritis ya, dilatih budaya kritis. Salah satu ciri manusia itu kan sesungguhnya bedanya dengan hewan. Hewan itu spontan, insting. Kalau manusia itu bisa jeda, yang bedakan. Maka dilatih untuk jeda. Jeda itu kan merenung, berpikir, baru menjawab. Kemampuan untuk merenung ini perlu dilatih pada anak-anak. Ketika kita bukan handphone, itu nggak ada yang, bukan nggak ada. Sering kita nggak jeda, langsung kalau senang forward. Gitu. Senang forward. Itu ada daya kritis kita yang hilang. Ya, betul. Biasakan tanpa melihat isinya, tanpa tahu apa yang ditulis orang, lalu kita tinggal forward, dan itu banyak jadi malapetaka. Karena ada beberapa cerita yang itu dipenjara gara-gara dia tidak tahu kontennya, ternyata membahayakan. Ya itu virus jadi viral. Virus itu bisa berlipat-lipat, nggak terkontrol pelipatannya. Ketika sudah jadi virus itu viral. Ya betul. Oke, ini ada teman kita Henry Wilza, Profesor Komar, Prof Komar, secara real dan sistematis apa yang dilakukan masyarakat pendidikan agama untuk mengejar ketertinggalan mereka dari cepatnya perkembangan sistem dan sains saat ini? Ya, pertama mempelajari
elemen-elemen dasar agama itu apa, bagaimana metode kerjanya agama, dan apa bedanya sains, gitu. Kemudian wilayah apa yang sentuh agama. Agama itu kan pada moral, pada ketakwaan. Kalau sains itu explaining, kalau agama kan educating. Jadi bedakan, di situ saling melengkapi, tidak diberhadapkan. Karena kita, agama juga butuh sains. Tanpa kaki-kaki sains, agama kan nggak bisa operasional dalam masyarakat. Tapi sains juga nggak bisa menggantikan agama. Jadi dipahami apa elemen pokok agama. Agama itu ada tiga yang paling mendasar. Satu, iman pada Tuhan, iman pada kehidupan setelah mati, life after life. Dan di antara dua keimanan itu nanti ada ritual dan etika sosial. Nah, mengapa kita butuh beragama pada beriman pada Tuhan? Mengapa kita percaya pada life after life? Nah, ini harus dikuasai, dijelaskan secara mudah, ditangkap oleh anak-anak. Dan mengapa perlu ritual? Untuk apa ritual? Kemudian untuk apa etika sosial? Kemudian di mana peran sains dalam hal agama tadi? Iya betul Mas. Kalau nyambung dengan penjelasan kemarin yang isi acara kita ini adalah Tekneng Dara Afia. Nah, itu kan bicara bagaimana sifat-sifat Tuhan atau agama itu diimplementasikan di dalam kehidupan nyata, bukan dalam bentuk yang menakutkan. Kalau tadi Mas Komar cerita, keberagaman kita itu kan sering dibentuk oleh Tuhan yang menakutkan, spirit ketuhanan yang menakutkan, Tuhan yang maha pemarah. Kalau Anda tidak mengikuti ini berarti Anda akan berdosa, masuk neraka. Bukan Tuhan yang Rahman Rahim, sisi lembutnya yang di ini. Mungkin ini juga perlu disampaikan ke anak-anak ya, soal seperti ini. Gini, orang itu perlu juga diancam. Kalau nggak diancam nanti kurang ajar gitu. Maka bahwa nanti ada seksa harus dikenalkan. Kalau enggak nanti gimana? Tapi porsinya jangan terlalu besar. Porsi ya. Jangan porsi besar gitu. Tuhan itu lebih senang passwordnya kan disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pintu masuknya ibarat password atau PIN. Yang paling senang kan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Itu Ghafur dan seterusnya. Dan agama itu dituangkan jangan hanya verbal ya, tapi dibahasakan dengan bahasa yang lain. Misalnya tiap pagi itu dirayakan, ayo kita merayakan tasyakuran gitu, dengan nyanyi-nyanyi yang gembira, dengan berdoa. Jadi agama itu diekspresikan dalam bentuk yang gembira, tapi ada pesan kualitasnya. Jangan ekspresinya hanya ritual saja. Misalnya rasa syukur gitu, dijelaskan misalnya matahari, oksigen, air, yang terus disampaikan. Oh iya, betapa ya bahwa semua ini bukan ciptaan manusia, tapi manusia hanya mengolahnya. Hal seperti itu penting disampaikan pada anak, sehingga anak itu bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan, tapi sekaligus menumbuhkan spiritualitasnya. Lagi-lagi memang diperlukan guru. Guru itu sekarang betul-betul harus di-training ulang. Oke, Mas Komar, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Alida. Mas Komar, mengapa di agama-agama non-samawi, sains dan agama lebih bisa berjalan harmonis tanpa harus dipertentangkan? Apa iya sih gitu? Sebagian justru agama ditinggalkan gitu kan. Saya belum ada contohnya, boleh lah gitu. Kalau nggak ada contohnya saya masih sulit mengiyakan itu. Sebab saya lihat di dunia Islam itu di mana ada umat Islam pasti ada madrasah, ada masjid dan madrasah, mesti ada gitu. Hanya kurikulumnya aja yang perlu dikembangkan. Ciri Islam itu mesti ada masjid dan madrasah. Dan kalau bilang madrasah itu artinya tempat riset. Oh iya betul. Esensinya adalah kalau madrasah itu tempat riset, tempat pengembangan, betul ya, pendidikan segala macam. Tadarus, iya. Cuma memang fungsinya memang yang harus lebih dioptimalkan, karena kan sekarang beda ya, orang dia masjid, ada DKM, ada itu, cuman proses pengajarannya tidak berlangsung secara baik. Nah, gini coba ya, Ari ya. Dulu teman-teman saya kalau anaknya pinter itu disekolahkan di sekolah Katolik karena kualitasnya bagus. Nah, di Penabur atau Tarkit itu bagus-bagus. Tapi sekarang sekolah-sekolah Katolik itu merasa
siswanya berkurang dari orang Islam. Karena orang Islam ada sekolah negeri yang bagus, ada sekolah Islam yang bagus pendidikannya. Ya, betul, jadi Mas. sekarang sekolah Islam, Katolik, negeri itu banyak yang sudah setara. Gitu. Artinya apa? Bahwa sungguhnya keilmuan pendidikan Islam itu sekarang juga berkembang. Ya, betul, betul. Nah, ini terkait dengan sebentar. Ini ada pertanyaan dari Nuri Maulida. Prof. Komar tadi menyampaikan bahwa agama tanpa sains itu akan pincang, dan melalui pendidikan salah satunya adalah apa? Melalui pendidikan salah satu jalan keluarnya. Tetapi kurikulum di sekolah kita dan infrastruktur teknologinya belum tersebar secara baik. Bagaimana menurut Prof. Komar? Ya, cobalah misalnya gini. Islam menganjurkan kaya. Nah, artinya kan harus ada fakultas ekonomi pendidikan Islam itu kan. Ada entrepreneur. Quran mengatakan idza tadayantum bedanin faktubu. Kalau kamu utang piutang hendaknya kamu tulis, maka harus ada jurusan akuntansi. Islam itu menyuruh sehat, kan harus ada fakultas kedokteran kesehatan, kan? Betul. Islam itu menganjurkan ibadah haji, naik pesawat terbang, kan harus ada pabrik pesawat. Mestinya begitu kan? Jadi ajaran Islam ini nggak bisa dilaksanakan tanpa sains dan teknologi. Iya, iya, iya. Itu fardu kifayah, gitu. Jadi malah ya apa namanya wajibul illa bihi fahuwa wajibun, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau ada perintah wajib yang nggak bisa dilaksanakan tanpa sarana X itu, maka X itu jatuhnya wajib. Gitu. Jadi kalau umat Islam itu mengajari zakat, muzaki kaya, maka wajib umat Islam mendirikan fakultas entrepreneur. Gitu. Itu wajib, fardu kifayah. Betul, betul, betul. Jadi, nah, itu ini Mas Komar, Komar, kami di UIN ya, orang ditentang, ngapa di UIN ada fakultas kedokteran, ekonomi, akuntansi, itu terjadi sekularisasi gitu. Kemudian saya jawab, saya bilang rasanya Anda yang berpikir sekuler, Anda memisahkan Islam dan sains gitu. Jadi sekuler itu bukan kami, Anda yang sekuler gitu kan. Justru kita mau mengembangkan ini. Oke, ini sebentar ada pertanyaan dari Faris Hasbi. Seiring dengan perkembangan sains dan sains agama cenderung ditinggalkan. Ini benar nggak? Bagaimana mengatasi ini, Prof? Perlu dirumuskan dulu. Apa peran agama, apa peran sains? Di mana wilayah agama dan sains? Apa betul ditinggalkan? Sekarang ini saya punya data otentik. Anak-anak kiai itu kuliahnya di umum, bukan di IAIN. Ya. Coba Anda survei lah. Termasuk anak-anak profesor di UIN, itu anak-anaknya kuliahnya di umum, bukan di UIN. Apakah mereka meninggalkan agama? Tidak. Enggak. Jadi cara pandangnya yang berbeda. Itu bukan meninggalkan agama. Ya mungkin formulasi ininya harus dirumuskan ulang, karena ya mungkin ada kesadaran di dalam kelompok intelektual muslim atau para kiai juga, ini ya ruang-ruang ini harus ada yang mengisi. Orang-orang yang paham, punya fondasi agama yang cukup begitu, tapi dia harus mengisi ruang-ruang tadi yang Mas Komar sebut, ada akuntansi, ada kimia, ada kedokteran, ada macam-macam itu tadi. Agama itu terutama kan bisa memahami, menghayati, jadi akhlak, keyakinan, dan itu bisa dipelajari seumur hidup. Ya. Juga di rumah. Kalau sains itu kan dia harus masuk jurusan fakultas. Sekarang kalau agama, ini lewat ngobrol aja kita belajar agama. Belajar agama gitu. Kalau sains harus di lab gitu, harus masuk lab gitu. Oke, Mas, ini ada dua lagi nih pertanyaan dari Abdullah. Mengapa negara-negara yang maju sainsnya, masyarakatnya cenderung, ini kok sama ini pertanyaannya. Yang maju sainsnya, masyarakatnya cenderung meninggalkan agama. Apa problemnya? Apakah agama tidak memberikan penjelasan filosofis, teologis tentang kehidupan dunia dan akhirat? Ya, itu ada dua jawaban saya. Satu, ini fase eksperimentasi historis. Masyarakat itu berevolusi, satu saat juga akan mengalami satu perubahan reformasi. Sampai di mana, kapan sih akan terjadi seperti ini? Yang namanya kapitalisme pun mengalami koreksi kok. Komunisme mengalami koreksi kok. Jadi ini tidak laten. Dan kedua, bukan meninggalkan agama,
agama yang mereka tinjau ulang, mereka rethinking, redefinisi tentang agama. Seperti kalau ada Nietzsche mengatakan God is dead, Tuhan telah mati. Yang mati kan Tuhannya Nietzsche, bukan Tuhan yang lain. Ya, betul. Betul. Ya betul Mas, tadi rethinking atau agama ditinjau ulang. Artinya saya kira juga gini. Ya, konstruksi pemahaman yang ditinjau ulang itu. Betul. Bukan institusi agamanya, tetapi pemahaman cara beragama itu yang ditinjau ulang. Karena dalam beberapa riset juga saya mendapatkan kenapa muncul, ini kan ada perdebatan soal ateisme yang cukup tinggi di negara Timur Tengah. Itu kan karena konflik berkepanjangan, karena keributan yang selalu muncul yang tidak pernah ada ujungnya. Lalu kemudian orang apatis terhadap agama. Jadi bukan semata-mata karena tidak, ya macam-macam. Gini, J, yang beragama itu manusia. Manusia itu banyak sekali pengaruhnya dalam buat keputusan. Pengalaman pribadi, gurunya, politiknya, ekonominya, gitu. Dan itu tidak representasi sebuah agama. Itu ekspresi pengalaman, bisa pribadi, bisa kelompok, gitu. Betul. Saya punya, kalau saya sebutkan kaget tuh, ada beberapa alumni sebuah universitas terkenal Islam, dia keluar dari Islam, gitu. Mengapa? Karena pengalaman pribadi dia, yang dia merasa dihina, difitnah oleh lingkungannya atas nama agama, gitu. Tapi itu terus pribadi, dan itu dalam proses waktu nanti mungkin dia juga akan berubah pikirannya. Iya, betul. Memang perbaikannya bukan pada kritiknya, ya tentu saja pada perilaku orang beragamanya, bukan pada institusinya. Jadi terus ditinjau ulang, beradaptasi. Dan kita itu sering membuat satu generalisasi umat Islam. Umat Islam yang mana? Dunia Islam yang mana? Banyak sekali kok. Kita itu kan sering membuat satu labelisasi pemikiran yang begitu besar dalam dunia Islam. Bagi saya nggak jelas dunia Islam yang mana. Dunia Arab yang mana? Kalau Anda ke Yaman sama ke Dubai beda itu. Isba 09 bertanya soal bagaimana strategi kebudayaan untuk memajukan sains di Indonesia, Prof. Komar. Ya dulu sungguhnya sudah dirintis oleh Pak Habibie itu. Pak Habibie itu mengirimkan SDM yang bagus-bagus ke papan atas, ya, kampus-kampus dunia. Tapi setelah mereka pintar nggak mau pulang karena kurang mendapatkan tempat. Gitu. Nah ini beda dengan yang di Korea. Di Korea itu saintis dikumpulkan, ditantang. Anda punya proposal apa? Ayo. Mereka buat proposal, ditantang. Setelah proposal meyakinkan, negara membiayai. Gitu. Nah, Menteri Pendidikan misalnya bisa menantang itu, ditantang aja. ITB, IPB, UI. Ayo, Anda buat proposal apa yang berdampak pada ekonomi, kemajuan sains Indonesia? Ditantang aja buat proposal. Udah diuji. Pengujinya datangkan yang ahli-ahli Indonesia dan luar negeri. Kalau memang itu butuh waktu 10 tahun, nggak apa-apa. Biayai berapa triliun. Nah ini risetnya kan riset untuk nulis di Scopus yang rakyat Indonesia tidak membaca. Bayar lagi, pakai joki lagi nulisnya. Kemudian riset yang hanya tahunan. Saya nggak tahu, saya nggak paham BRIN itu agendanya apa, saya juga belum tahu. Itu kan. Jadi kita masih konsolidasi terus. Sementara yang lain udah maju. Udah maju, Mas. Oke. Teman-teman sekalian, ini kita sudah sampai di ujung acara dari perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin terakhir Mas Komar, closing statement dari Mas Komar mengenai topik kita pada sore hari ini. Silakan, Mas. Gini ya, saya ingin mengatakan gini. Dulu saya kalau bicara atau kalau tahu Singapura itu tempat transit. Kalau kemana-mana Singapura. Atau belanja barang-barang KW1, KW2. Tapi sekarang Singapura itu pusat ilmu pengetahuan, pusat bisnis, pusat keuangan dunia. Dan tokoh-tokoh dunia kalau rapat meeting di Singapura. Jadi Singapura itu bisa merubah image, brandingnya dirubah Singapura itu. Nah, Indonesia mesti ada beberapa kota-kota yang dibuat seperti itu. Artinya apa? Bahwa sains itu diwujudkan menjadi nyata fungsinya, dan tradisi agama itu kuat sekali di Indonesia. Jadi ketika sains nggak berkembang, jangan disalahkan sikap beragamanya. Bagi saya yang salah itu adalah
polisi, kebijakan publik dari negara untuk mengemban sains, bukan agamanya. Itu kurang santri apa sih Habibie itu, gitu kan? Para ilmuwan itu para santri-santri, tapi kan problemnya pada kebijakan negara, pemerintah. Iya, terima kasih banyak ini Mas Komar, perbincangan yang sangat positif sekali, produktif. Jadi kita punya dapat banyak sekali perspektif mengenai bagaimana kita memajukan pendidikan, bagaimana agama tetap punya perannya di ruang publik, di dalam masyarakat atau dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Tetapi saat yang sama kita juga punya kemampuan untuk memajukan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin masif. Nah, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih terutama Mas Komar telah memberikan pencerahan pada sore hari ini. Teman-teman juga terima kasih sudah memberikan respon yang sangat baik pada sore hari ini. Kita kembali besok lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.